Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Boleh terus senyum ya, biasa saja, biasa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Rasulillahi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfadhu wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wajma' kalimatana wa kalimatahum mu'allif baina qulubina wa qulubihim ajma'in. Ya mujibas sa'ilin ya ghiyasal mustaghisin ya malik yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jangan terlalu tegang ya. Jangan terlalu tegang. Enggak apa-apa sambil tersenyum, tapi jangan sampai kelihatan tegang. Dan sebelum kita mulaikan pelajaran, Ustaz atau saya ingin bertanya gimana kabarnya pada hari ini? Sehat semua? Ada yang sakit? Ada yang sakit gigi? Sakit hati? Sakit ginjal? Sakit mata? Sakit bibir? Oke. Bapak berdiri ya, caranya supaya kita enjoy. Oke. Setelah mendengarkan kabar kalian baik, jadi sebelum kita memulaikan pelajaran yang akan Bapak sampaikan, pelajaran apa sekarang? Quran hadis. Bagus, Quran hadis. Sebelumnya sudah ulangi pelajaran yang kemarin? Mantap. Oke, kalau sudah memang sekarang kita tinggal lanjutkan materi kita. Namun sebelum itu, Bapak mempunyai sedikit permainan, ya. Saya bilang Bapak ya, soalnya. Oke, kita sekarang bukan bermain sih, cuman kita melatih konsentrasi kita dan tingkat EQ kita dan kebisaan kita. Sekarang kita main tepuk, apa namanya? Tepuk, ada tahu nggak? Ada yang one clap mungkin kalian sebutkan atau one beat one kalau saya, beat one, beat two, beat three, beat four, beat five. Nah, jadi jenis permainannya. Jadi kalau saya bilang beat one, tepukannya kayak gini. Di paha ya, di paha bukan di pundak temannya. Beat one. Nah, paham? Yang itu. Beat one. Nah, beat two. Beat three. Nah, itu semuanya sudah bisa. Oke, mantap dah. Dan beat 4. Kayak gimana beat 4? Beat 4 kayak gini. Nah, beat 5. Nah, gabungan beat all beat. Oke? Nah, kita coba. Oke, beat one. Beat one. Beat one. Beat one. Nah, yang salah sekarang kita suruh maju. Oke? Beat one. Beat one. Beat two. Beat two. Beat two. Beat three. Mantap. Beat 4. Ah, beat 5. Mantap. Itu ya. Kita coba sekali lagi. Yang salah kita kasih suruh maju dia. Oke?
Oke, kita ulang. Beat one. Beat one. Beat two. Beat two. Beat three. Beat one. Beat two. Beat four. Beat five. Mantap. Diri itu kurang ini. Oke? Sebelumnya kita absen dulu ya. Tapi ini absennya lupa saya bawa lagi. Lupa. Oke. Nanti aja kita absennya ya. Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Sekarang kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu menganalisis surat Toha ayat 132. Oke? Kita menganalisis surat Toha ayat 132. Coba dibuka bukunya atau dibuka Al-Qur'annya. Di sini sudah disebutkan ada 5 hal yang harus dilalui dalam menganalisis surat Toha ini. Yang pertama, kita membaca lafaz surat Tohanya. Yang pertama. Yang kedua, kita terjemahkan surat Toha dengan perlapal. Misalkan dengan perkata per kata. Yang ketiga, kita tahu hukum bacaan surat Toha. Yang keempat, penjelasan surat Toha. Dan yang kelima, baru perilaku yang mencerminkan pemahaman surat Toha ayat 132. Oke? Ada 5 tahapan yang harus kita lalui dalam menganalisis surat Toha ini. Oke, yang pertama kita membacanya. Saya dulu, baru kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salah. Laka bis-salah. Wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan. Nahnu narzuquka. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Sekali lagi. Wa'mur ahlaka bis-salah. Wa'mur ahlaka bis-salah. Wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquka. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Nah, yang berarti di sini, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengajarkannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang akan memberikan rizki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini kita bisa paparkan bahwa di sini kita diperintahkan untuk sholat dan sabar. Sholat dan sabar. Oke. Dan di sini kita diberitahu bahwa kita itu tidak diminta rezeki. Kita itu tidak dituntut untuk memberikan rezeki kepada Tuhan kita, dan kita diberitahu bahwa kita itu tidak dituntut untuk kamu harus mempersembahkan saya ini gitu. Kamu harus mengasih saya uang per bulan. Kamu harus memberikan saya gaji per bulan, kayak gitu. Allah tidak menuntut itu di sini. Jadi kita yang akan diberikan oleh Allah rizki itu, melainkan nanti sesuai perbuatan kita. Jika baik
kita lakukan di dunia ini, maka segala hal kebaikan akan datang kepada kita. Nah, seperti itu. Paham nggak? Nah, alhamdulillah. Kedua sekarang, kita lanjut ke terjemahan per ayatnya. Oke, di sini rizqon. Rizqon itu apa artinya? Rizki. Ah, pinter. Nahnu. Kami. Wa'mur. Wa'mur apa? Diperintahkan. Bis-shalah. Mendirikan sholat. Oke. Untuk perkata-perkata itu sudah hebat kalian. Sekarang ketiga. Kita lanjut ke hukum bacaannya. Hukum bacaan dari rizqon apa? Rizqon. Apa di sana? Riz. R-nya, ro-nya. Ro-nya itu di sana apa? Takrir. Takrir namanya kalau tipis itu, ya. Takrir. Ro kasroh. Oke. Kalau littaqwa. Qalqalah apa? Qalqalah sugro. Terus al-aqibah. Al-aqibah itu alif lam apa? Alif lam qamariyah. Wal aqibah. Tidak dibaca dia. Wal aqibah. Oke, selanjutnya keempat, kita langsung-langsungan. Penjelasan surat Thuha. Di sini dijelaskan. Udah saya jelaskan kan tadi? Nah, kalau udah dijelaskan paham nggak? Nah, paham. Oke, sekarang terakhir. Yang kelima, perilaku yang mencerminkan pemahaman surat Thuha. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, mendidik keluarga untuk melaksanakan sholat dan bersabar dalam melaksanakannya. Yang kedua, sebelum mendidik dan menyuruh keluarga untuk melaksanakan sholat, maka kita terlebih dahulu melaksanakannya. Sebelum kita yang menyuruh orang, kita sendiri yang harus melakukannya terlebih dahulu. Ya? Oke, seperti itu. Paham nggak? Untuk pengulangannya nanti kalian ulang sendiri ya. Oke. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau saya tanya? Oke, saya yang bertanya kalau gitu. Oke, untuk Iqbal. Apa arti daripada littaqwa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Mantap. Terus, koh. Saya tanya koh ini. Merupai koh. Siapa merupai koh ya? Ah, itu. Ya. Karena kembar saya tanda kali ya. Rizkon. Rizkon apa tadi? Apa hukum bacaannya? Ya. Oh, takrir. Oke, mantap. Dan ada yang bisa menjelaskan nggak sedikit tentang ayat yang tadi itu? Membahas tentang apa? Membahas tentang rezeki dan sholat. Rizki dan? Tidak menuntut untuk Allah diberikan rezeki atau uang. Yang lebih spesifiknya, lebih pada intinya itu? Allah tidak meminta, malah kita yang diberikan. Wa'mur bis sholah. Itu yang itu. Diperintahkan untuk sholat dan bersabar. Oke. Wallahu a'lam bis. Sekian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiram.